Bintara Indonesia, your partner in education. Hari ini kita akan belajar mengenai bilangan eksponen. Bilangan eksponen sering kita kenal dengan perpangkatan. Nah, apa itu perpangkatan? Perpangkatan adalah perkalian berulang dari suatu bilangan pokok yang sama. Dulu, sewaktu di sekolah dasar, kita sering mendengar 2 dipangkat 2, 3 dipangkat 2, atau dan sebagainya. Nah, 2 pangkat 2 artinya adalah 2 dikali dengan 2, 3 dipangkat 3, 3 dikali dengan 3 dikali dengan 3. Atau itu sama dengan A pangkat N sama dengan A dikali A dikali A, di mana jumlah A sebanyak N faktor. A di sini merupakan bilangan pokok atau basis, sementara B di sini adalah pangkat eksponen. Nah, contohnya adik-adik, 5 dipangkat 3 sama dengan 5 dikali 5 dikali 5 sebanyak 3 kali. Sementara minus 2 dipangkat 3 adalah minus 2 dikali minus 2 dikali minus 2, yang hasilnya adalah minus 8. Jadi untuk catatan adik-adik, jika bilangan negatif dipangkatkan dengan bilangan ganjil, maka hasilnya adalah bilangan negatif. Sementara jika bilangan negatif dipangkatkan dengan bilangan genap, maka hasilnya adalah bilangan positif. Nah, adik-adik, berbicara mengenai perpangkatan, ada beberapa sifat-sifat bilangan berpangkat. Yang pertama itu adalah A pangkat M dikali dengan A pangkat N. Nah, jika perkalian seperti ini, maka eksponennya kita tambahkan menjadi A pangkat M ditambah dengan N. Sebaliknya, jika dibagi, maka bilangan eksponennya kita kurangkan. A pangkat M dikurang dengan N. Contohnya, 3 dipangkat 2 dikali dengan 3 dipangkat 5. Maka hasilnya adalah 3 dipangkat 2 ditambah 5 menjadi 3 pangkat 7. Mudah bukan? Nah, untuk sifat berikutnya adalah A kali B dipangkatkan dengan M itu sama dengan A dipangkat M dikali B dipangkat M. Contohnya, 2 kali 3 pangkat 2 sama dengan 2 pangkat 2 dikali dengan 3 pangkat 2 sama dengan 4 dikali dengan 9. Hasilnya adalah 36. Untuk sifat berikutnya adalah A dipangkat M kemudian dipangkatkan lagi dengan N. Itu hasilnya adalah A dipangkat bilangan eksponen M dikali dengan N. Contohnya, 2 dipangkat 2 dipangkatkan lagi dengan 3. Itu hasilnya 2 pangkat 2 dikali 3. 2 kali 3 sama dengan 6, maka hasilnya adalah 2 pangkat 6. Untuk sifat terakhir, A dibagi B dipangkat M, itu hasilnya adalah A dipangkat M dibagi dengan B dipangkat N. Gimana adik-adik? Sejauh ini masih bisa dipahami bukan? Kita langsung lanjut ke contoh soal. Nah, di sini ada beberapa contoh soal yang sudah dibagikan. Yang pertama ada 7K pangkat 3. Nah, untuk menjawabnya adik-adik boleh mencoba di rumah ya. 7K pangkat 3 itu sama dengan 7 dikali K dikali K dikali K, di mana K-nya ada sebanyak 3 kali. Begitu juga seterusnya. 3M pangkat 4, 3 dikali M, di mana jumlah M-nya sebanyak 4 kali, dan seterusnya. Adik-adik boleh mencoba sendiri latihan-latihan ini di rumah masing-masing. Untuk contoh soal berikutnya, minus 5 dipangkat 4 dikali minus 5 dipangkat 2. Nah, kita coba satu persatu. Minus 5 dikalikan sebanyak 4 kali. Minus 5 dikali minus 5 dikali minus 5 dikali minus 5. Kemudian hasilnya adalah minus 5 dipangkatkan 4 ditambah 2. Hasilnya adalah minus 5 dipangkat 6. Begitu adik-adik. Nah, untuk contoh berikutnya, 4B pangkat 3 dikali 3B pangkat 2. Bagaimana caranya? Yang pertama adalah kita kalikan 4 dikali 3. Kemudian untuk B-nya sama dengan B dipangkat 3 ditambah 2. Maka hasilnya adalah 4 dikali 3 dikali B pangkat 3 tambah 2. Hasilnya adalah 4 dikali 3 dikali B pangkat
5. Hasilnya adalah 12B pangkat 5. Nah, untuk contoh soal berikutnya. Soal berikutnya adalah 2 di pangkat M dikali dengan 2 di pangkat N dipangkatkan lagi dengan 2. Ini yang pertama kali kita kerjakan adalah yang di dalam kurung. Maka 2 di pangkat M ditambah N, kemudian kita pangkatkan lagi dengan 2. 2 di pangkat M ditambah N pangkat dikali dengan 2 sama dengan 2 pangkat 2M dikali dengan 2 pangkat 2N. Begitu adik-adik. Kita lanjut ke soal berikutnya. 9 pangkat M dibagi dengan 3 pangkat M dipangkatkan lagi dengan 2. Yang pertama kali kita kerjakan adalah yang di dalam kurung. 9 sama dengan 3 pangkat 2. Maka 3 pangkat 2 dipangkatkan lagi dengan M dibagi dengan 3 pangkat M. 3 pangkat 2 dikali M sama dengan 3 pangkat 2M dibagi dengan 3 pangkat M. Nah adik-adik, dengan cara yang sama itu nanti akan menghasilkan 3 pangkat M dipangkatkan dengan 2, maka hasilnya adalah 3 pangkat 2M. Contoh soal berikutnya. 4 di pangkat M ditambah 2 pangkat 2M. Nah, 4 itu sama dengan 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 kita pangkatkan lagi dengan M, kemudian ditambah 2 pangkat 2M dibagi 2. Nah, ini kan sama adik-adik. 2 pangkat 2M ditambah 2 pangkat 2M. Itu sama dengan 2 dikali 2 pangkat 2M. Ingat tadi ya, kalau dia bilangan eksponennya berbeda dan dia dikali, maka hasilnya adalah dijumlah. Maka 2 pangkat 1 ditambah 2M dibagi 2 sama dengan 2 pangkat 1 ditambah 2M dikurang 1, hasilnya adalah 2 pangkat 2M. Nah, begitu adik-adik, cukup sekianlah pembahasan kita untuk hari ini mengenai bilangan eksponen. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya, semangat belajar!